Perkenalkan, nama saya Abrian Daniel dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 13 12 000044. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan perjalanan hidup dari tokoh Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Prusia, dan dia wafat pada 12 Februari 1804 di Königsberg. Dia merupakan filsuf Jerman yang bekerja secara komprehensif dan sistematis dalam teori pengetahuan, etika, dan estetika. Pemikirannya mempengaruhi semua filsafat berikutnya, terutama berbagai aliran Kantianisme dan idealisme. Kant adalah salah satu pemikir terkemuka, pencerahan, dan bisa dibilang salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Dalam dirinya, ada tren baru yang dimulai dengan rasionalisme atau penekanan alasan dari René Descartes dan empirisme menekankan pengalaman dari Francis Bacon. Karena itu, dia meresmikan era baru dalam pengembangan pemikiran filosofis. Orang tua Kant sendiri, ayahnya seorang pekerja pelana dari keturunan seorang imigran Skotlandia, sedangkan ibunya seorang wanita Jerman yang tidak berpendidikan. Kedua orang tua Kant adalah pengikut setia cabang Pietis dari gereja Lutheran yang mengajarkan bahwa agama memiliki kehidupan batin yang diekspresikan dalam kesederhanaan dan kepatuhan terhadap hukum moral. Pada usia 8 tahun, Kant memasuki sekolah pietis yang diarahkan oleh pendeta. Kant memperoleh cinta seumur hidupnya untuk karya latihan klasik, terutama untuk penyair naturalistik Lucretius. Pada 1740, dia mendaftar di Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Akan tetapi, meskipun Kant menjalani kuliah teologi dan bahkan berkhotbah pada beberapa kesempatan, dia sangat tertarik pada matematika dan fisika. Pada 1755, dia dapat menyelesaikan gelar sarjananya di universitas dan mengambil posisi privat dosen atau dosen. Selama 15 tahun, dia menghabiskan waktunya sebagai privat dosen. Kant terkenal sebagai guru dan penulis yang terus meningkatkan kemampuan berpikirnya. Dalam pandangan pemikirannya, Immanuel Kant berpendapat bahwa negara itu adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam hukum. Artinya, negara harus menjamin setiap warga negaranya bebas di dalam lingkungan hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya atau sewenang-wenangnya, tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan hukum. Undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan umum. Menurut Immanuel Kant, ada 4 prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yaitu 1. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. 3. Pemerintah berdasarkan hukum. 4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia. Teori Immanuel Kant tentang negara hukum formal menjadikan negara bersifat pasif, yang artinya tugas negara hanya sebagai penjaga malam. Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi, negara tidak boleh mencampurinya. Pendapat ini pula kemudian melahirkan suatu semboyan laissez-faire, laissez-passer, yaitu adanya persaingan bebas dalam bidang ekonomi, sehingga muncul istilah kapitalisme dan liberalisme dalam bidang politik. Dalam prakteknya, banyak diterapkan di belahan Eropa, Amerika, dan Australia. Namun, perlu diketahui bahwa ajaran Kant yang dipraktekkan tersebut banyak melahirkan eksploitasi manusia maupun alam, monopoli dan free liberalisme, serta kesenjangan sosial yang terus melebar.
Dari pandangan di atas, negara hukum murni, negara tidak memiliki kebebasan yang mendasar di mana hanya sebagai alat dalam mempertahankan ketertiban dan keamanan saja. Sedangkan seperti kita ketahui dalam rangka tujuan negara, negara tidak hanya mengurusi salah satu bidang saja, tetapi meliputi bidang yang lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terlihat adanya kepincangan dalam peranan negara. Dapat kita analisa ketika negara itu hanya mengurusi salah satu bidang saja. Ketika hal ini dibiarkan saja, negara akan bersifat pasif dan kemunduran bahkan kehancuran negara telah di depan mata. Karena negara tidak bisa mengontrol apa yang telah terjadi dalam suatu negara dari berbagai aspek. Immanuel Kant dikenal dengan teori imperatif kategorisnya. Ada dua norma yang mendasari prinsip itu, yaitu: 1. Setiap manusia diperlakukan sesuai martabatnya sebagai subjek, bukan objek. Kedua, orang harus bertindak dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya merupakan prinsip semesta. Prinsip semesta yang dimaksudkan adalah penghargaan akan manusia yang bebas dan otonom. Kant percaya bahwa untuk membangun tatanan negara yang rasional diperlukan suatu hukum dan manajerial pemerintahan yang memastikan setiap orang menghormati kebebasan orang lain. Negara tidak perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol yang bersifat moral atau religius. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.